Yeah. Cideng. Nama daerah ini ada di Kabupaten Cirebon, berbatasan dengan wilayah Kota Cirebon, tepatnya masuk di daerah Kertawinangun, Kecamatan Kedaung. Menurut jurnal Yain Syekh Nurjati, nama Cideng dulunya adalah pendukuhan di wilayah Kertawinangun. Ada juga nama pendudukan di daerah itu yakni Pecilon. Cideng berasal dari kata Cihigeng yang artinya hitam atau ireng dalam bahasa Cirebon, karena dulunya berupa rawa dan hutan. Di zaman Wali, Sunan Kalijaga memerintahkan muridnya membuka lahan ini dengan membabat hutan dan mengeringkan rawa-rawa tersebut. Nah, lain lagi dengan di DKI Jakarta. Meski secara sejarah berbeda, tetapi penanaman daerah berdasarkan kondisi alam membuat keduanya punya nama yang mirip. Cideng di Jakarta disebut berasal dari kata ci dan deng. Ci berarti air atau sungai dan deng berasal dari kata hideng atau hitam. Artinya bisa disebut sungai dengan air yang hitam. Hal itu sesuai dengan kondisi wilayah sungai dari Tanah Abang sampai Petojo yang sejak dulu airnya memang hitam. Kami bangsa Belanda di sini sudah 300 tahun. Kami akan di sini 300 tahun lagi. Begitu jawaban Gubernur Jenderal B. de Jonge ketika ditanya Bruce Lockhart, jurnalis Inggris pada 1936 tentang kapan Indonesia siap merdeka. De Jonge percaya diri betul bahwa bangsanya superior, tak bisa dikalahkan oleh siapapun, apalagi oleh bangsa inlander yang inferior. Akhirnya bangsa De Jonge kena batunya pada Maret 1942. Hanya 3 bulan setelah kedatangan Jepang di Hindia Belanda sejak Januari 1942, Belanda menyerah kalah ke Jepang. Orang Belanda jadi pariah, dipites seolah caplak, diinjak serupa kecoa. Jepang menyita rumah-rumah orang Belanda di kawasan Cideng, Jakarta. Rumah-rumah itu jadi tempat tahanan bagi perempuan sipil, anak-anak perempuan dan lelaki berusia di bawah 10 tahun dari berbagai bangsa Eropa. Mereka disebut interniran, ditahan di area pagar kawat berduri 2 meteran. Penjara seperti ini terbesar di beberapa tempat di Jawa, bahkan sampai keluar Indonesia. Yang di luar Indonesia ditunjuk untuk personil militer atau aparatur pemerintah Belanda, di mana mereka dipekerjakan sebagai buruh kasar di berbagai proyek pertahanan di tempat-tempat yang mempunyai nilai strategis militer. Urai R.H.A. Saleh dalam Allied Prisoners of War and Internees APWI di Jawa dan repatriasinya setelah perang berakhir. Tesis pada Universitas Indonesia. Sebagian besar interniran di Kampung Cideng semula menjalani hidup biasa saja sejak masuk sana pada Oktober 1942. Mereka memang berada di bawah pengawasan polisi Jepang atau Kembu. Tapi mereka masih boleh manggil babu dan berdagang dengan orang-orang Indonesia. Pokoknya tidur enak, mandi asik, dan makan lumayan. Sejak April 1944, Cideng dipegang komandan militer bernama Kennedy Sone. Kampung Cideng menjelma neraka tertutup. Sone menimbun interniran, satu rumah yang tadinya untuk 10 orang jadi terisi oleh 50-100 orang. Penghuni kampung naik gratis dari ratusan orang jadi puluhan ribu orang. Dia ternyata menjadi seorang piran terkejam yang pernah dibayangkan orang. Dia tak punya belas kasih setitik pun terhadap perempuan, kata Ralph Osgurs dan Evelyn Blayney, kakak beradik yang pernah tinggal di kampung Cideng dan menulis buku Our Childhood in the Former Colonial that is Indies. Interniran apel tiap hari, pagi sampai siang. Betis pun bengkak, tapi mereka masih harus tanam pohon jarak kalau interniran
kecil, langsung dirotan, digundul, atau dijemur sampai kulitnya kebakar. Tiap hari ada internian mati, bukan disiksa atau dibunuh, melainkan karena kondisi kesehatan fisik dan mental makin turun. Neraka Cideng padam pada Agustus 1945. Jepang telah menyerah kepada Sekutu dan Indonesia merdeka. Sekutu kemudian datang dan mencuti Komandan Sone. Sone dihadapkan ke internian lalu diminta membersihkan lapangan. Seorang mayor Sekutu menemplengnya. Perempuan dan anak-anak melihat itu bertempik sorak kegirangan. Mereka juga ikut merdeka, tapi dalam makna yang berbeda dari orang-orang Indonesia. Perjuangan para perempuan interniran bertahan hidup selama lebih dari 3 tahun berbuah. Mereka dipulangkan ke negerinya masing-masing. Meski sudah saling terpisah, para ex-internian Cideng masih sering berkumpul setahun sekali di Belanda. Geografi Cideng. Batas wilayah berikut ini merupakan batas wilayah Kelurahan Cideng. Utara, Duri Pulau, Gambir, Jakarta Pusat. Timur, Petunjuk Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Selatan, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Barat, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Baiklah, penjelasan Cideng sudah selesai, dan maaf jika videonya sangat buruk karena editornya sangat mengantuk ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.